Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 26 ayat 24 yang berbunyi, hidup umat manusia harus menyangkal diri. Sesungguhnya di muka bumi ini terdapat adanya umat manusia yang semakin banyak orang didapati sibuk untuk memikirkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Mereka hanya mau terkoneksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri saja. Umat manusia di dunia ini cenderung untuk menjadikan dirinya pusat dari semuanya. Oleh karena itu kita sering menemukan kalimat-kalimat yang mengarahkan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Puaskanlah dirimu, hiburlah dirimu sendiri, biarkan orang-orang melihat kehebatanmu, lakukan apapun yang kamu mau, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali di antara kita, umat manusia, pasti tahu kisah tentang Simon Petrus yang menyangkal Yesus Kristus sebanyak 3 kali. Itu cukup mengherankan karena sebelumnya ia dengan berani menghunus pedang untuk membela Tuhan Yesus Kristus dikala ditangkap di Taman Getsemani. Simon Petrus juga pernah mengatakan bahwa sekalipun semua orang meninggalkan Yesus Kristus, maka dirinya akan tetap ada bersamanya. Matius 26 ayat 33. Ironisnya, kenyataan berkata lain. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ketika menyangkal Tuhan Yesus, sebenarnya ia sedang menolak menyangkal dirinya. Petrus tidak siap sedia dengan segala risiko akibat mengikut Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Perkataan Yesus Kristus tentang penyangkalan diri di dalam Injil Matius dan Markus diucapkan setelah Yesus menegur Petrus. Pada waktu Tuhan Yesus bercerita bagaimana dirinya harus menderita, Petrus tidak sependapat. Ia mengatakan bahwa tidak seharusnya Yesus Kristus, Tuhan dan Guru para muridnya itu menderita bagi umat manusia. Matius 16 ayat 22. Sesungguhnya tugas panggilan umat manusia di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus tidaklah sesederhana sebuah ajakan untuk menaikkan doa tertentu, melainkan tugas panggilan untuk kehilangan hidup kita. Menyangkal diri adalah berarti menggeser pusat hidup kita ini dari si ego atau si aku kita ini untuk menjadi dan sebagai pribadi yang memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyangkal diri juga berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah berdasarkan kepada kehendak dan berpusat kepada Kristus yang sesuai dengan kehendaknya saja. Sebagai pribadi maupun kita sebagai keluarga, orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, kita tidak luput dari keegoisan maupun keakuan diri kita. Bukankah kita sering kali menjadikan diri sebagai yang utama dan yang pertama? Kita melakukan apa yang menjadi kehendak diri kita sendiri tanpa memperdulikan kehendak dari Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta, Sang Pemelihara dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umat manusia ini. Kita sering memberlakukan hidup yang hanya mau mencari aman bagi diri kita sendiri saja, dengan mencari panggung dan berdaya upaya supaya orang memandang dan memuji kita.
Kita tidak mau berpikir dan tidak mau bertindak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita juga seringkali juga bertindak ogah-ogahan untuk melayani Tuhan. Kita menolak mengikutinya jika tidak menguntungkan bagi diri kita sendiri. Jangan menyangkal Tuhan Yesus, tetapi mari kita menyangkal diri kita untuk mengikuti Dia pada jalan dan kebenaran dan hidup bersama Kristus. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan pada Galatia 6 ayat 2 dan 3 ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini, supaya kami sadari betul bahwa hidup kami sebagai umat manusia, umat milik Kristus, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami memang harus mau hidup untuk menyangkal diri, memikul salib, dan tetap mengikut Tuhan Yesus kapan dan dimanapun kami berada pada saat maupun keberadaan kami di dalam pergumulan berat maupun ringan, supaya kami sungguh-sungguh tetap mengandalkan kuat kuasa-Mu untuk memampukan kami berlaku di dalam hidup kami ini untuk memusatkan perhatian hanya kepada Kristus, sehingga akhirnya kami memang hidup kami adalah saluran berkat keselamatan bagi orang lain, tidak hanya untuk mementingkan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan mau lengkapi dan sempurnakan apabila selama ini kami masih mau memfokuskan orang lain itu kepada diri kami sendiri, tetapi justru apabila kami ingin apa yang kami perbuat untuk menyenangkan hati kami harus memperbuatnya terlebih dahulu bagi orang lain. Terimalah doa kami dan sempurnakan Bapa. Pulihkan kami dalam kesembuhan iman hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami